Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini kita kedatangan Toyota Sienta yang penyok di bagian pintunya, guys. Sebenarnya penyoknya sih nggak terlalu parah, cuma berhubung Sienta ini sliding door, jadi pengerjaannya itu lebih lama. Penasaran hasil body repairnya seperti apa? Proses dari awal sampai akhirnya seperti apa? Yuk kita langsung masuk ke videonya. Yang pertama adalah proses pengetokan. Tapi sebelum kita masuk ke proses itu, kita harus buka door trim dari Sientanya ini, biar lebih mudah untuk diproses pengetokannya. Proses pengetokannya sendiri kurang lebih seperti ini. Proses ini bertujuan agar bodi Toyota Sientanya ini kembali seperti semula. Dan ini hasil pengetokannya. Oke, kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu pengaplikasian dempul. Cuma sebelum masuk ke pengaplikasian dempul ini, medianya harus kita amplas. Di sini saya amplas pakai amplas grid nomor 100. Tujuannya apa? Agar dempul itu bisa melekat sempurna. Dan ini video proses pendempulannya. Di proses pendempulan ini juga nggak bisa satu kali ya guys. Jadi biasanya tuh kurang lebih 3-4 lapisan lah. Karena apa? Yang pertama itu kita tutup di bagian yang paling penyok. Biasanya itu agak kasar. Setelah itu kita dempul lagi sampai dempul yang terakhir itu benar-benar sudah halus. Dan ini proses terakhir dari pendempulan, bisa dibilang finishing ya guys. Bisa dilihat juga di video ini, hasil pendempulannya itu juga sudah cukup halus, sudah menutupi bagian yang sebelumnya itu penyok. Setelah proses dempul ini baru kita masuk ke proses yang ketiga, yaitu proses epoksi. Dan ini video hasil pendempulannya guys. Sebelum masuk epoksi, dempul ini harus kita amplas terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan amplas itu dari grid 100 ke 240, lalu kita haluskan dengan grid nomor 400. Sekarang kita lanjut ke proses yang ketiga guys, yaitu proses epoksi. Proses ini itu bertujuan agar nanti hasil pengecatan kalian itu bisa melekat lebih sempurna di media ini.
Dan jangan lupa ya guys, sebelum kalian epoksi, kalian harus menutupi bagian yang tidak perlu diepoksi dengan koran. Tujuannya apa? Agar semburan dari epoksi ini tidak menempel ke bagian yang tidak kita inginkan. Dan ini guys hasil setelah kita epoksi. Setelah proses ini kita masuk ke proses cat dasar. Cuma balik lagi, sebelum proses cat dasar, epoksi ini harus kita amplas lagi guys terlebih dahulu. Untuk epoksinya sendiri saya amplas dengan grit nomor 400, dan untuk cat yang tidak kena epoksi kita amplas dengan grit nomor 1000. Sekarang kita masuk proses yang keempat, yaitu cat dasar atau base coat. Biasanya saya melakukan proses ini itu sebanyak 2 lapis. Tujuannya apa? Agar permukaan yang kita cat itu tertutup sempurna. Dan ini video pengaplikasian lapisan kedua di cat dasarnya guys. Oke, sekarang kita lanjut ke proses yang kelima, yaitu cat inti. Nah, sebelum kita melakukan proses yang kelima ini, saya juga kembali melakukan pengamplasan cat dasarnya dengan amplas nomor grit 1500 agar hasil dari cat inti ini lebih halus guys.
sekarang kita lanjut ke proses berikutnya, proses yang keenam, yaitu pengaplikasian vernis atau clear coat. Di sini biasanya saya itu melakukannya sebanyak 3 lapis agar lebih awet dan hasilnya juga lebih glowing. Setelah vernis benar-benar kering selama 1 hari, baru kita masuk ke proses yang terakhir, yaitu polish body. Bisa dilihat di video ini. Ini bagian yang tidak saya cat dan yang ini bagian yang saya cat. Bisa dilihat dari pancaran warnanya nggak belang ya, sama persis seperti pintu depannya. Dan dari tingkat glowing di vernisnya juga cukup bagus, karena bayangan saya bisa memantul di bodi mobil ini. Kita coba lihat di spakbornya, saya hanya melakukan pengecatan itu sampai di bagian ini, tetapi untuk sambungan vernisnya itu tidak terlihat ya. Dan bagian ini juga saya cat karena bagian ini juga lecetnya cukup parah. Sekian dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.